Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang interaksi keuangan desa dan kota. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian desa. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desi yang artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Istilah desa di setiap daerah juga berbeda-beda tergantung sebutan daerah setempat. Seperti di Aceh disebut dengan istilah gampong atau meonasa, di Tapanuli disebut dengan istilah huta, di Minangkabau disebut dengan istilah nagari atau kampung, dan di Sulawesi Utara disebut dengan istilah wanos. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Erwin Tarto, desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Selanjutnya yaitu syarat dan ciri khas desa. Syarat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan desa harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun, terhitung sejak pembentukan. Kedua, jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan. Ketiga, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. Yang keempat, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat. Yang kelima, memiliki potensi yang meliputi segala sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Ciri khas desa. Yang pertama, perbandingan lahan dengan manusia cukup besar. Yang kedua, sektor pertanian agraris menjadi lapangan kerja yang dominan. Yang ketiga, adanya hubungan yang sangat akrab antar warga. Yang keempat, masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. Selanjutnya yaitu fungsi desa. Menurut Bintarto, ada 3 fungsi desa. Ketiga fungsi desa tersebut adalah: yang pertama, dalam hubungannya dengan kota bisa dapat sebagai hinterland atau daerah dukung. Fungsinya adalah penyedia bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, dan makanan lain seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan sumber bahan makanan hewani. Yang kedua, ditinjau dari segi potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan makanan mentah dan tenaga kerja yang produktif. Yang ketiga, dari segi kegiatan kerja, desa dapat berfungsi sebagai desa agraris, manufaktur, industri, nelayan, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu pola pemukiman desa. Pola pemukiman desa terdiri dari 3: pola pemukiman memanjang, pola pemukiman menyebar, pola pemukiman tersebar. Pola pemukiman memanjang atau linear. Pola pemukiman memanjang terdapat 3 atau lebih. Pola mengikuti jalan pertama. Terdapat di sebelah kiri dan kanan jalan raya, banyak terdapat di dataran rendah. Selanjutnya, pola mengikuti sungai. Bentuknya memanjang mengikuti bentuk memanjang sungai atau alur sungai, aliran sungai, terdapat di daerah pedalaman. Selanjutnya, pola mengikuti rel kereta api. Pola mengikuti rel kereta api terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera karena penduduknya mendekati fasilitas transportasi. Selanjutnya, pola mengikuti pantai. Pola mengikuti pantai terdapat di daerah nelayan, terletak di kawasan pantai yang landai atau miring. Selanjutnya, pola desa menyebar. Pola desa menyebar umumnya terdapat di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang berelief kasar. Pemukiman penduduk di sana membentuk kelompok unit-unit kecil dan menyebar. Selanjutnya, pola desa tersebar. Pola desa tersebar terdapat di daerah kars, kawasan batu gamping, atau dataran berkapur. Merupakan pola tidak teratur karena kesuburan tanah tidak merata. Jadi selanjutnya tentang kota. Apa sih itu kota? Menurut Bintarto, kota merupakan sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan individu yang materialistis. Lalu apa sih karakteristik perkotaan? Karakteristik perkotaan yang pertama yaitu penduduknya bergerak di sektor perdagangan, industri, jasa, bukan pertanian. Yang kedua merupakan pusat dari segala kegiatan. Yang ketiga ditandai dengan penduduk yang bersifat individualis dan heterogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi perkotaan berdasarkan jumlah penduduk. Yang pertama yaitu kota kecil yang berkisar dari 20 sampai 50 ribu,
kota sedang berkisar dari 50 sampai 100 ribu, kota besar yang berkisar dari 100 sampai 1 juta penduduk, kota metropolis yang berkisar dari 1 juta sampai 5 juta penduduk, dan megapolis yang berkisar lebih dari 5 juta penduduk. Selanjutnya materi tentang tahap perkembangan kota. Tahap perkembangan kota terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ada eopolis, merupakan tahap awal perkembangan kota. Yang kedua ada polis, yaitu sebagian penduduknya masih bergerak di sektor agraris. Yang ketiga ada metropolis, yaitu kota yang sudah bergerak di sektor industri. Yang keempat ada megapolis, yaitu gabungan dari beberapa kota metropolis yang membentuk kota besar. Yang kelima ada Tiranopolis yang ditandai dengan menurunnya sistem pelayanan umum, kriminalitas yang tinggi, dan kemacetan lalu lintas. Yang terakhir ada Nekropolis, yaitu kota mati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori struktur ruang dan kota. Teori ini terbagi menjadi dua, yaitu teori konsentris dan teori sektoral. Yang pertama ada teori konsentris yang digagas oleh Ernest W. Borges. Dia membaginya menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada CBD, Central Business District. Kalau di Indonesia kita punya SCBD, Sudirman Central Business District, di mana di sini menjadi pusat pelayanan publik seperti adanya mall, bank, klub, dan lain-lain. Yang kedua ada zona transisi yang dicarikan oleh stagnasi dan kemerosotan sosial. Zona ini merupakan sebuah zona pemukiman yang mengelilingi distrik-distrik CBD. Selanjutnya yang ketiga yaitu zona pemukiman pekerja industri. Biasanya para pekerja yang bekerja di industri, perusahaan-perusahaan retail, mereka akan tinggal di zona ini untuk mendiami kehidupan mereka. Yang keempat ada zona unit pemukiman yang lebih baik. Biasanya zona ini merupakan zona yang ditempati oleh keluarga tunggal dan merupakan zona eksklusif terbatas. Dan yang terakhir ada zona komuter atau penglaju yang membentang dari luar batas kota yang terdiri dari daerah pinggiran dan pinggiran kota. Yang kedua ada teori sektoral yang digagas oleh Homer Hoyt pada tahun 1939 yang membaginya menjadi beberapa struktur keruangan kota. Yang pertama ada CBD atau Central Business District. Yang kedua ada daerah industri dan grosir, di mana di sini biasanya orang-orang menjual seperti Tanah Abang kalau di Indonesia sebagai contohnya, itu merupakan daerah grosir dan industri. Yang ketiga ada pemukiman kelas rendah. Biasanya yang tinggal di sini yaitu mereka-mereka yang berpendapatan rendah, bekerja sebagai buruh. Mereka akan tinggal di zona pemukiman kelas rendah. Selanjutnya yang keempat yaitu zona pemukiman kelas menengah. Biasanya mereka yang tinggal di sini bekerja di industri atau grosir dan mereka ingin kehidupan yang lebih baik ke depannya dan mereka memilih untuk menetap tinggal di daerah pemukiman kelas menengah. Dan yang terakhir yaitu zona pemukiman kelas atas. Biasanya yang tinggal di zona ini adalah mereka-mereka orang kaya, para konglomerat, dan wilayah yang mereka tinggal ini biasanya cenderung bersih, bebas dari polusi, dan untuk itu mereka lebih memilih untuk menetap di area terluar. Jadi untuk urutannya ini adalah urutan yang terakhir, mereka akan memilih tinggal jauh dari pusat kota karena merasakan ketenangan dan jauh dari kebisingan kota. Kemudian selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Pertama itu adalah wilayah saling melengkapi atau regional complementarity. Ini bisa terjadi karena perbedaan kualitas sumber daya alam antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Bisa terjadi apabila wilayah A surplus sumber daya alam tertentu, sedangkan wilayah B kekurangan sumber daya alam yang sama, sehingga kedua wilayah tersebut bisa saling berinteraksi untuk bisa mencukupi kebutuhan satu sama lain. Kemudian yang kedua itu adalah kesempatan untuk saling berintervensi atau intervening opportunity. Ini bisa terjadi karena kedua wilayah tersebut saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Tetapi interaksi antara kedua wilayah bisa melemah apabila terdapat pihak ketiga yang dapat memenuhi kebutuhan kedua wilayah tersebut. Yang ketiga itu adalah kemudahan transfer, yaitu hal ini sangat bergantung pada jarak, waktu, serta biaya transportasi. Karena dalam beberapa kasus, terdapat barang-barang yang apabila diangkut itu tidak mungkin karena jarak yang terlalu jauh sehingga menyebabkan biaya transportasi menjadi lebih tinggi. Kemudian yang akan saya bahas selanjutnya itu adalah zona interaksi. Yang pertama itu adalah city yang identik dengan kota, kemudian selanjutnya adalah suburban yang merupakan daerah yang berada di sekitar kota yang merupakan tempat tinggal para pengaju. Kemudian ada suburban fringe yang merupakan daerah peralihan antara desa dengan kota. Kemudian selanjutnya adalah urban fringe yang merupakan batas terluar kota. Selanjutnya itu adalah rural urban fringe yang merupakan batas desa dengan kota. Dan yang terakhir adalah rural atau pedesaan.
Kemudian yang terakhir itu adalah dampak interaksi desa kota. Pertama itu adalah dampak positif interaksi desa kota bagi desa. Pertama itu adalah ilmu pengetahuan masyarakat desa semakin bertambah karena perluasan sarana informasi dan juga proses pendidikan dari kota masuk ke desa. Kemudian yang kedua itu adalah sarana transportasi menjadi lebih lancar. Kemudian masyarakat desa juga mengenal berbagai macam teknologi baru yang berfungsi untuk meningkatkan sarana pertanian bagi masyarakat desa tersebut. Kemudian selanjutnya itu adalah dampak negatif interaksi desa kota bagi desa. Pertama itu adalah berkurangnya tenaga produktif dari desa karena pindah ke kota, kemudian ada pola-pola hidup negatif dari kota masuk ke desa, dan kemudian terakhir adalah berkurangnya lahan pertanian dan daerah resapan air. Kemudian itu adalah dampak positif interaksi desa kota bagi kota. Pertama itu adalah terpenuhinya tenaga produktif dari desa, sedangkan yang kedua itu adalah terpenuhinya barang mentah dan barang-barang hasil pertanian dari desa. Kemudian bahasan yang terakhir itu adalah dampak negatif interaksi desa kota bagi kota. Pertama itu adalah penduduk kota menjadi semakin padat, kemudian tingginya angka kriminalitas, tingginya angka pengangguran, kemudian terdapat banyak daerah slum area.